Ya, ini Kak Tata memberikan cara cepat dalam belajar mengenai adrenal insufficiency gitu ya, Cushing syndrome gitu. Nah, ini kita mulai dari anatomi. Jadi endokrin itu kan mulai dari memang dari hipotalamus ini ya, hipofisis, pituitari, dan nanti eh, ada tiroid ya, kemudian ada paratiroid, ada kelenjar timus. Nah, yang kita bahas di sini yang adrenal atau namanya suprarenal ya, di atasnya ginjal, ada yang bentuknya seperti kupluk ya, atau seperti segitiga gini di atasnya. Oke, kita bahas. Nah, ini secara histologi ya, zonanya ada 3 zona. Kalau secara histologinya kita ada kapsulanya. Kalau kapsulnya hanya sebagai pelindungnya di luar. Kemudian di sini ada 3 zona di adrenal korteksnya dan ada adrenal medula. Nah, yang kita sering pelajari itu yang di adrenal cortex ini, zona paling atas, zona glomerulosa, seperti glomerulus dia ya. Dia memproduksi aldosteron ya, karena dia memproduksi sebenarnya mineralokortikoid, hubungan dengan mineral. Ingat ya, fungsi eh, glomerulus itu kan memfiltrasi gitu ya, memfiltrasi mineral-mineral. Jadi mineralokortikoid salah satu hormonnya adalah aldosteron. Kemudian yang di bagian zona fasciculata itu adalah glukokortikoid. Gluko berarti ada glukosa, berhubungan dengan glukosa. Salah satunya adalah kortisol. Kemudian di bagian paling bawah itu zona reticularis, agak warna pekat ini, yaitu memproduksi androgen. Jadi hormon seks itu tidak hanya di testis atau di ovarium saja, tetapi juga di sini androgen. Ya, nah ada juga di adrenal medulanya itu diproduksi adrenalin atau epinefrin dan norepinefrin gitu ya. Fungsi dari mineralokortikoid ini regulasi dari mineral, retensi natrium, dipertahankan natriumnya, serta pengeluaran dari potasium serta cairan tubuh diregulasi oleh RAS ya, renin, angiotensin, aldosteron sistem. Kemudian untuk glukokortikoid itu zona fasciculata. Dia fungsi dari kortisol tuh banyak ya. Dan ada juga obat-obatan yang fungsinya mirip seperti hormon kortisol, yaitu apa? Kortikosteroid ya. Fungsinya untuk antiinflamasi, efek metabolisme pada tubuh gitu. Kemudian yang androgen itu regulasi perkembangan seks sekunder ya. Oke. Untuk medula itu hubungannya dengan pembuluh darah ya, meningkatkan denyut jantung, pinefrin. Kemudian yang norepinefrin itu lebih ke konstriksi dari arteriola. Ini ada pernah keluar di soal sel yang memproduksi adrenalin ya, di noradrenalin di bagian medula itu namanya sel chromaffin cell. Ya, chromaffin cell adanya di medula dari adrenal gland yang memproduksi adrenalin dan noradrenalin atau epinefrin. Nah, kita bahas ya ini aldosteron ya. Hmm, Ini inflamasi, oksidatif stres, virus ini hubungannya ya. Kortisol ya, inhibit inflammation, immune response, maintenance kardia, kemudian maturasi dari fetus, increase glomerulus filtration, banyak ya. Nah, kita bahas satu-satu. Sebelum ke sana kita eh, ke atas dulu, hormon ACTH, adrenocorticotropic
adrenokortikotropik apa ACTH ya, adrenokortikotropik hormon gitu ya. Prekursornya atau sebagai ininya prekursor bentuk utama ya sebelum dia dijadikan hormon itu adalah proopiomelanokortin ya. Membuat selnya yaitu sel kortikotrop di pituitari anterior. Pituitari anterior ya, ACTH, apalagi di depan TSH, itu ya, nah, itu di depan. Non pituitari tumor juga dapat mensintesis proopiomelanokortin. Jadi kalau ada tumor, tapi bukan di daerah pituitari, terutama yang di anterior, misalnya daerah di luar gitu ya, ada namanya ectopic ACTH syndrome. Jadi kenapa pada tumor ektopik ini gejalanya sama seperti peningkatan dari ACTH karena dia memproduksi prekursornya. Ya, pengeluaran dari ACTH ini dikontrol oleh CRH, itu yang hipotalamus ya, corticotropin releasing hormone. Kemudian AVV, arginin, vasopresin, dan feedback negatif dari glukokortikoid di bawah. Ya, nah, glukokortikoid itu contohnya apa? Kortisol atau misalnya penggunaan dari obat-obatan uh, kortikosteroid, dexamethasone, ya. Nah, kortisol ini, si hormon ini dikeluarkan secara episodik. Ritmenya itu ritme sirkadian. Jadi peak level dari kortisol itu saat bangun tidur. Jadi hormon stres dibilang kortisol ini ya. Hormon stres itu tinggi saat pagi hari. Perubahan pada ritme sirkadian, jadi pola tidur yang berubah juga ritme sirkadian tubuh kita berubah, itu dapat mendeteksi adanya suatu gangguan. Itu namanya Cushing syndrome. Cushing di sini banyak banget ya teman-teman. Kalau kita ngomongin Cushing syndrome di sini atau Cushing disease, kita ngomongin ini. Ada namanya Cushing reflex, itu di neuro kita belajar. Bagaimana peningkatan TIK itu tekanan intrakranial itu dapat menyebabkan Cushing reflex. Ya, gimana denyut jantungnya, ya TIK-nya gimana. Itu Cushing reflex. Kalau ini namanya Cushing syndrome. Ya, kortisol ini dia beredar di pembuluh darah itu diikat oleh albumin ataupun globulin. Ingat yang terikat itu tidak bebas, dia tidak aktif. Ya, yang aktif tuh yang tidak diikat. Jadi aktif bisa kemana-mana gitu ya. Bisa menimbulkan efek. Kortisol itu terkonjugasi dengan glukuronid di hepar dan diekskresi melalui urin. Free kortisol diinfiltrasi oleh glomerulus dan bisa dideteksi di urin. Free kortisol. Jadi kalau kortisolnya tinggi, uh, terjadi hiperkortisolism itu bisa dideteksi di urin. Kenapa sih kortisolnya tinggi gitu ya, free-nya? Oke, adrenal insufficiency kita bilang itu adalah uh, Addison disease ya. Penurunan fungsi atau adrenal insufficiency itu adalah Addison disease. Tapi kalau terlalu tinggi peningkatan dari fungsinya itu ada Cushing syndrome, untuk kortisol tinggi ya, hiperaldosteronism itu aldosteronnya yang tinggi, pheochromocytoma itu apa androgennya tinggi gitu. Kalau adrenal insufficiency biasanya hampir seluruhnya turun gitu ya, tapi terutama kortisol ya. Penyebab Addison disease itu ada autoimun ya, autoimun adrenalitis, kemudian infection, metastatic cancer ya, atau obat-obatan seperti ketoconazole, fluconazole, ya, rifampicin ya di hepar yang biasanya
metabolismenya di par. Nah, itu bisa mengganggu fungsi dari uh, hormon adrenal. Yes. Adrenal gland, korteksnya, kan ada glomerulus, glomerulosa ini apa? Memproduksi adrenal ya. Memproduksi aldosteron. Nah, ini low renal perfusion, low filter, and asympathetic nervous. Jadi kayak ada aliran darah ke ginjal tuh rendah. Kemudian dideteksi, dikeluarkanlah angiotensinogen yang eh, dikeluarkan renin yang merubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1 ya. Kemudian ACE ini paru ya. Itu mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Nanti angiotensin 2 ini nanti ini hubungannya dengan hipertensi juga. Selain itu, angiotensin 2 juga mempengaruhi korteks dan zona glomerulosa untuk menghasilkan aldosteron. Aldosteron eh, diproduksi, kemudian berikatan dengan mineralocorticoid reseptor, sehingga terjadi retensi eh, Na. Ya, kemudian Na-nya itu diretensi, tidak dikeluarkan banyak, K-nya wasting, dikeluarkan banyak, dan eh, K itu apa? H plus itu min ya. K-nya dikeluarkan banyak, berarti dia metabolisme yang ada di dalam tubuh ini akan menjadi basa ya, metabolic alkalosis. Eh, JGA ini juta glomerular apparatus ya yang menghasilkan ini renin, mendeteksinya. Kalau yang fasciculata dan reticularis, dia kalau fasciculata dia kan kortisol ya, kemudian feedback negatif. Kalau kortisolnya udah tinggi nanti feedback stop stop stop. Itu makanya nanti rendah semuanya. Kalau kortisol terlalu tinggi, obat-obatan kita berikan kortikosteroid minum banyak gitu ya. Nanti ini juga terpengaruh, si aldosteron terpengaruh juga, androgen juga terpengaruh gitu. Karena ada feedback negatifnya. Nah, kortisol ini untuk katabolisme pemecahan protein, kemudian resistensi insulin, ya, imun respon, hypertension, increase appetite atau meningkatkan nafsu makan dan juga memori. Kemudian kalau yang si androgen ini dia mengeluarkan tanda-tanda seks sekunder seperti pubis dan axillary hair, libido, especially in the female. Ya, oke, oke. Kemudian sympathetic nervous system itu eh, ini hubungannya kalau yang di medula dia berhubungan dengan neuro ya, pakai sympathetic nervous system. Arterinya berdilatasi atau berkontriksi itu berhubungan dengan simpatik. Berarti kontriksi ya kalau sympathetic nervous system. Mengeluarkan adrenalin dan noradrenalin. Adrenal insufficiency karena kita ngomongin tentang hormon, pastinya yang primary itu di tempatnya, di adrenal gland. Kalau dia kurang itu primary adrenal insufficiency, kita bilang adalah Addison disease itu paling banyak if the autoimmune cause ya. Tapi not all the uh, cortisol at insufficiency cortisol yang di adrenal itu bisa disebabkan oleh Addison disease ya. Addison disease itu paling banyak dan paling sering dan disebabkan oleh autoimun. Ya, kemudian secondary yang di pituitarinya, tertiary yang di hipotalamus. Hampir sama dengan kita belajar kemarin di tiroid. Ya, next. Nah, ini primary insufficiency.
Primary refers to the pathology in the gland, sama yang tadi secondary in the hypophysis and the tertiary in the hypothalamus. Misalnya ada infection, um, autoimmune disease, kemudian cancer, bleeding atau masalah di bagian adrenal yang menyebabkan significant bilateral damage to the adrenal gland, and then destroy the entire seluruhan dari adrenal cortex gitu ya, sehingga menurunkan serum level dari adrenal steroid hormone akan kalau steroidnya udah menurun, contohnya kortisolnya turun, dia akan punya efek feedback negatif ke atas, nyuruh buat tolong tingkatkan ACTH karena saya sedikit kortisolnya. Oke, ACTH-nya akan meningkat. ACTH yang meningkat, ACTH itu tidak hanya bekerja di reseptor di adrenal gland saja. The same gene that encode ACTH ini juga di encode oleh namanya MSH, melanocyte stimulating hormone. Jadi kan feedback negatif. Kortisolku sedikit gitu. Tolong dong ACTH naikin biar bisa kortisolnya tinggi. Oke, kortisolnya ditinggiin. Tetapi karena entire of the cortex itu impaired, ya, dia nggak bisa memproduksi lagi. But gen yang bisa mendeteksi ACTH dan bisa sebagai menstimulus itu adanya ACTH itu adalah selain di adrenal itu ada MSH, melanosit, melanin ya. Sehingga apa yang terjadi? Koinsidental dari MSH-nya tinggi yang diproduksi oleh pituitari, MSH tinggi apa? Melanin dalam tubuh itu kan tinggi. Makanya pada pasien Edison atau insufisiensi adrenal, kulitnya hitam. Karena efek dari ACTH yang mengkode gen si MSH ini gitu loh. Ya, the same gen. Artinya gen yang mengkode ACTH itu juga mengkode MSH. Jadi ACTH itu deteksi tinggi, disuruh ninggiin, MSH ikut tinggi gitu ya. Itu artinya. Kemudian serum kortisolnya kan rendah ya. Androgennya turun, kortisol turun, aldosteron turun, kan turun semua nih. Kalau androgen turun, apa? Pada wanita libido turun, axillary and hair pubisnya turun, jadi rambut pubisnya rontok semuanya. Kemudian kalau pada laki-laki ini ya, terutama serum DHEAS. Ini ngomongin hormon androgen ya kalau serumnya ini. Testosteron dan androstenedion pun juga turun. Oke, di zona fasciculata itu kan penurunan kortisol ya. Nyebabin apa? Malaise, muscle and or joint pain, anoreksia, weight loss. Weight loss ini kenapa? Karena kan dia katabolisme juga ya. Tapi non mechanism ini yang nyebabin ini. Nah, yang pasti-pasti aja ya. Penurunan kortisol yang dimediasi oleh gluconeogenesis dan gluconeogenesis berarti memproduksi glukosa dari zat di luar glukosa, protein misalnya lemak. Ya, nyebabin apa? Hipoglikemi. Oke. Cortisol release hormone from the hypothalamus. Kemudian dia antidiuretik hormonnya juga ikut meningkat. Karena CRH ini kan ikut juga ini. Lack of the cortisol drive constriction of blood vessels ini nyebabin vasodilatasi ya. Kemudian blood pressure postural dizziness. Nah, kan ada feedback tuh naik ke tertiary, yaitu peningkatan hormon CRH yang nyebabin juga hormon lain terinduksi, yaitu peningkatan ADH. ADH meningkat jadinya
eee, jadi kalau antidiuretik hormon. Anti itu artinya berlawanan, diuresis ada pengeluaran air. Jadi, ginjalnya itu akan menyerap air banyak, ya. Jadi total body water di dalam tubuh kita itu meningkat, ya. Nah, nih, pasien juga akan bisa, menyebabkan nih adrenal krisis, ya. Low blood pressure refractory the fluid resuscitation. Terlalu nih blood pressure dan postural disease ini nyebabin adrenal krisis. Nah, kalau aldosteronnya turun gimana? Kalau aldosteronnya turun pastinya penurunan dari pompa NAKTPase, di mana sodiumnya itu menurun di reabsorpsi sehingga sodium atau natrium itu keluar banyak, ya. Na-nya banyak berarti hiponatremi, salt craving. Kemudian potasiumnya malah kan aldosteron tuh sebenarnya untuk menahan Na, mengeluarkan K, ya. Tetapi kalau dia rendah berarti Na-nya banyak keluar, K-nya tertahan. Nah, K terlalu banyak dalam tubuh nyebabin hiperkalemia, Na terlalu sedikit dalam tubuh namanya hiponatremia. Gitu aja ingetin, ya. Kemudian extraction of the hydrogen ion from the kidney, penurunan hidrogen. eh, Penurunan hidrogen. Ion hidrogen itu kan H+ itu asam. Kalau asamnya tidak dikeluarkan berarti di dalam tubuh itu terjadi asam yang menumpuk. Jadinya metabolic acidosis. Nah, ini dia, ya. Feedback negatif, ACTH meningkat, MSH juga ikut meningkat karena gennya sama. Jadi pada pasien yang adisan atau primary adrenal insufficiency nyebabin hiperpigmentasi. Kemudian androgen menurun, apa pubis, apa gejala-gejala seks sekunder itu menurun, libido juga menurun pada perempuan terutama. Kemudian kortisol menurun, nyeri otot, anoreksia, BB turun, mual, muntah, Malaysia, kemudian hipoglikemi, ya. Kemudian terjadi penurunan blood pressure, postural dizziness, efek dari kortisolnya. Kalau aldosteron, ingat, aldosteron itu fungsinya menahan Na, mengeluarkan K. Tetapi kalau ini rendah berarti Na terlalu banyak dikeluarin, nyebabin hiponatremi. K terlalu banyak ditahan sehingga H+ juga tertahan, jadinya asidosis metabolik dengan hiperkalemia. Ini untuk diagnosis, dicek serum kortisol biasanya dicek, ya. Serum kortisolnya rendah. Nah, dicek nanti, oh, kortisolnya di dalam darah rendah. Apakah independen atau dependent ACTH? Dependent itu maksudnya nentuin primer atau sekunder, ya. Oke. Dan pengobatannya sesuai. Ini ACTH stimulation test. Jadi kalau misalnya kortisolnya low, kemudian plasma ACTH-nya high, apa? Berarti kerusakannya di sini kan? Nah, primary. Sama kayak kemarin kita belajar tiroid. Kalau sama-sama low itu adalah secondary, sama-sama high secondary atau tertiary itu, ya. Nah, ini ya serum kortisolnya rendah pada pagi hari. Sangat kuat untuk mendiagnosis adrenal insufficiency. Hati-hati pada pasien abnormal CBG atau albumin. Kortisol banding globulin atau albumin. Misalnya pada pasien sirosis hepar, sindrom nefrotik, oral estrogen itu albuminnya itu banyak ngikat si kortisol sehingga free kortisol yang dideteksi itu rendah. Hati-hati itu. Pasien tersebut akan lebih eh sorry, free kortisolnya rendah, tetapi kan deteksi untuk CBG-nya itu tinggi. Pasien tersebut akan lebih tinggi kadar hormonnya, ya. Oke.
Ini dia. Nah, ini ACTH stimulation test ya. Jadi diberikan 250 mikrogram ACTH. Contohnya adalah Sinactem, Sinactem, Sinacten. Intramuskular disuntikkan. Cortisol level fail to increase in response to ACTH in PT with the one or two adrenal insufficiency. Can be distinguished by the MX, which that one atau dua itu gini artinya. Primary atau secondary gitu ya. Kalau dia udah dikasih ACTH, dia nggak mau ningkat, berarti kortisol di adrenalnya bermasalah, itu primary. Kalau dikasih ACTH, dia mau ningkat, ya udah secondary berarti ya. Nih, pada secondary ini akan terjadi peningkatan kortisol ya, karena kan sebenarnya dia kekurangan ACTH. Tapi kalau pada Addison disease, dia tetap kortisolnya di bawah 25, 4. Atau di bawah ini ya, di bawah 3. Oke. Nah, ini bronze pigmentation, change in the distribution of the body hair, hypoglycemia, postural hypertension, weight loss, GI tract distress. Ini permasalahan pada GI tract-nya weakness. Hati-hati akan menyebabkan adrenal crisis. Adrenal crisis itu sangat-sangat fatigue atau lelah gitu, kelelahan, dehydration, ya, vascular collapse ya, jadi hipotensi, renal shutdown, serum natriumnya benar-benar hiponatremi dan hiperkalemi. Manajemen dan adrenal krisis itu koreksi dulu volumenya, rehydration dengan salin, kemudian berikan glukokortikoid, contohnya hidrokortison suksinate itu ya. Kemudian correct the metabolic abnormally, kalau dia hipoglikemi ya berikan glukos ya. Dan identifikasi ada nggak penyebab lain, misalnya infeksi dan lainnya. Oke, kalau mineral kortikoid biasanya dikasih apa? Fludrocortisone. Androgen dikasih ini DHEA, ini replacement. Oke. Ini untuk manajemen adrenal insufficiency. Kalau adrenal krisis ya kita pertama harus yang ini krisisnya, ya, shocknya ditangani. Oke, kemudian kondisis ya. Kondisis itu ini ngomongin peningkat ini ngomongin peningkatan fungsi ya. Ada hiperaldosteron atau CON syndrome. Kemudian ada pheochromatositoma atau hyperadrenalin ya. CON syndrome berarti kan aldosteronnya tinggi. Jadi untuk peningkatan fungsi kita bagi 3 gitu ya. Si aldosteron beda sendiri, si glukokortikoid atau kortisol beda, si pheochromatosoma itu juga beda ya. Yang hyperkortisol itu ini namanya Cushing syndrome. Kalau yang hyperaldosteron namanya CON syndrome. Hyperadrenal namanya pheochromatositoma. Untuk CON syndrome berarti kan aldosteronnya tinggi. Kalau tinggi berarti terjadi peningkatan Na. Na-nya diem. Na retention. Jadinya hipernatremi. Kebalikan tadi kan hiponatremi. Tetapi K-nya dikeluarin banget. Jadi hipokalemi. Tadi kan hipotension jadinya, sekarang hypertension.
Ya, jadi triasnya adalah hypertension, hiponatremi, hipokalemi. Gitu. Pengen kencing aja dia ya, poliuria. Nah, kalau pheochromatoma itu eh adrenalin, noradrenalin, hiperadrenalin ya. Nah, ini. Kok tadi saya bilangnya apa ya? Hiperandrogen ya, salah ya. Hiperadrenalin. Ya, kita ngomongin hiperadrenal. Udah di medula. Sama-sama tumor mereka si kon sama si pheochromatoma. Kalau kon di aldosteronnya, kalau kromasitoma itu adrenalin dan noradrenalin, berarti di medulanya. Kalau dia tinggi berarti apa? Hypertension, deg-degan, takikardi. Karena kan memang fungsinya si adrenalin untuk itu vasokonstriksi ya, anxiety, excessive sweating. Tuh. Kita tidak membahas adrenal kan udah kemarin dibahas di pubertas ya. Oke. Kemudian primary aldosteronism. Berarti primary aldosteronism CON ya. CON syndrome. Peningkatan secara autonom aldosterone secretion from the zona glomerulosa of the adrenal cortex sehingga menyebabkan peningkatan aldosterone level. Aldosterone level itu fungsinya untuk eh, meningkatkan atau mengaktifkan pompa NAKTPase sehingga terjadi eh, peningkatan sodium atau natrium retention. Natriumnya direabsorpsi banyak di tubulus collectivus ya. Kemudian natrium itu kan air mengikuti natrium. Natriumnya meningkat direabsorpsi. Water follows natrium into the blood vessel to balance the osmotic pressure between the blood and the renal. Peningkatan blood volume dalam volume constant stretch blood. Nah, jadi nyebabin hypertension. Volumenya tetap di sini tapi tekanan atau airnya itu banyak. Jadi hipertensi lah dia. Kemudian yang tadi Na-nya diretensi tapi dia terjadi pengeluaran dari K atau potasiumnya. Hipokalemi. Kalau hipokalemi nyebabin apa? Muscle weakness, fatigue, poliuria. Kemudian circulating the aldosterone activate mineralocorticoid receptor on the cardiac myocyte. Kalau peningkatan kortisol itu tidak mempengaruhi aldosteron, tetapi aldosteron dapat mempengaruhi mineralocorticoid gitu kalau nggak salah ya. Jadi kalau aldosteronnya, eh sorry, eh nanti deh saya itu ngomongin di mana itu ya, saya pernah ngajar itu. Biar nggak salah ya, kita lanjut dulu. Circulating aldosterone activate mineralocorticoid receptor on the cardiac myocyte, nyebabin apa? Pro-inflammation and fibrotic gains. Jadilah cardiac fibrosis. Metabolismenya apa? Alkalosis ya. Karena kan ekspresi dari ATPase ini, H plusnya ini di apa namanya dikeluarkan. Jadinya H plus itu kan eh, asam terlalu banyak dikeluarin berarti dalam tubuhnya itu jadi basah. Kalau yang insufisiensi tadi H plusnya di dalam sehingga dia asam, gitu ya. Kalau ini basah. Kalau pheochromatoma berarti hubungannya dengan adrenal. PO, palpitation, headaches, dan episodic sweating atau diaporesis. Oke, dia nyebabin apa? Intinya nyebabin peningkatan adrenal, non adren kok adrenalin, adrenalin noradrenalin atau epinefrin norepinefrin gitu ya.
panik, tremor, anxiety, hiperglikemi, weight loss, ya, fatigue, takikardi, sakit kepala, ya, karena vasokonstriksi. Oke. Nah, ini yang perlu kalian bahas. Sebentar ya. Banyak ya tentang hiperkortisolism, hiperkortisol, atau Cushing syndrome. Nih, dilihat ya pasien-pasien Cushing itu khas. Orangnya gendut, udah ada strie-strienya, ada acne, moon face. Gimana aja pasien dengan Cushing syndrome ini hampir mirip, bukan hampir mirip ya, emang mirip, memang iya. Pasien dengan penggunaan kortikosteroid misalnya Dexa yang lama gitu, lama-kelamaan akan seperti ini. Moon face, kemudian ini ada seri-serinya kayak gini, ya, kemudian increase body and facial hair, buffalo hump, ininya terlalu lebar ya, kemudian kemerahan pipinya, slow wound healing, seperti itu. Ini agak cukup rumit sedikit. Nah, ini ya. Cortisol is a net catabolic hormone affecting many body system, serving to release energy into the blood in response to stress. Excessive cortisol also impact circulation and impair immune system. Makanya nggak dikasih stres-stres. Karena kortisolnya terlalu tinggi, malah nyebabin impair immune system. Gitu, nggak boleh stres katanya. Tapi kita di dunia stres. Ya, oke, lanjut. Kidney and vasculature, excess cortisol in the renal tubuh. Ya, apa saja nih penyebab, eh, em, apa saja akhirnya jika kortisol itu tinggi? Ya, nah, untuk di ginjal dan vaskulatur atau di vaskularisasi, peningkatan kortisol di renal tubuh nyebabin convert perubahan dari kortisol to the cortisone, ya, kortisonnya banyak, dan kortisol itu can mimic aldosteron. Oh ini ya, sorry. Tadi saya ngomongin itu ya, ini yang benar. Kortisol itu bisa seperti aldosteron. Kalau aldosteron bukan, nggak bisa seperti kortisol. Kortisol itu bisa bermimikri seperti aldosteron, ya. Jadi peningkatan kortisol juga dapat meningkatkan aldosteron. Ya, kortison cannot bind. Nih, aldosteron, kortisol can mimic aldosteron and bind to the mineralocorticoid receptor. Cortison uh, cannot bind to this receptor. Jadi aldosteronnya meningkat, akhirnya tanda-tandanya seperti hiperaldosteronism, hipokalemia, hipertension, da- dan juga uh, uh, hipernatremi gitu. Nah, di liver kortisolnya meningkat, terjadi apa? Gluconeogenesis, malah jadi hiperglikemi. Ya, kemudian reproduksi kortisolnya feedback ke negatif ke atas sehingga menurunkan GNRH, ya. GNRH turun, LH FSH juga turun. Infertil, libidonya nurun, irregular mens gitu. Ke adiposa tisu, kortisol tuh meningkatkan fat breakdown, ya, lipolisis. Tetapi tidak semua dilisis. Dia kayak milih-milih gitu. Selective expression of the cortical receptor on different adipose tissue. Nah, di central facial, dorsal itu less broken down. Jadi dia lebih gemuk di daerah supraclavicular dan dorsal fat pad sehingga nyebabin dia buffalo.
kemudian dia sentral obesitas, dan moon face. Ya, mm-mm. Kemudian, bentar, bentar. Skin, uh, kortisol dapat menyebabkan penurunan fibroblast, penurunan sintesis kolagen, sehingga kulitnya tipis. Ya, kulitnya tipis. Sebentar ya, saya cari posisi nyaman. Oke. Kulitnya tipis, sehingga mudahlah berdarah. Makanya kalau orang dengan buat apa namanya pakai skincare yang mengandung kortisolnya tinggi, dia memang cepat putih, hand body yang katanya pemutih gitu ya. Nah, tapi lama-kelamaan kulitnya itu kayak ada garis-garis merah, putih gitu. Karena diisinya adalah kortisol, kortikosteroid dosis tinggi yang poten. Clobetasol isinya. Ya pantas. Nah, itu saya banyak banget ketemu review-reviewnya di Shopee gitu ya. Pemutih seketika ya, nggak tahu kalau itu efek samping dari kortisol. Sehingga nyebabin apa? Easy breathing, kemudian dia ada strie, garis-garis gini. Karena tipis. Kemudian untuk di muscle, dia proteolisis, dia malah melisiskan ya. Pokoknya dia di breakdown, sehingga kardiomiopati bisa heart failure. Karena protein-protein dalam tubuh tuh dilisis. Proximal muscle weakness. Ke imun sistem, dia apa? Eh, Kalau normal serum kortisol itu akan memproteksi against damaging effect of the uncontrolled inflammation immune response. Tetapi kalau serumnya tinggi, dia malah over supresi inflamasi in the part cell mediated. Jadi susceptible to the infection, malah nyebabin infeksi dan susah sembuh. Kemudian untuk kalsium dan bone metabolism, dia PTH-nya meningkat, paratiroid hormon meningkat, berarti terjadi hiperkalsemia, terjadi pengeroposan tulang, osteoporosis. Ya, ini terjadi hirsutism, akne hirsutism kayak tumbuh bulu-bulu di daerah yang harusnya tidak tumbuh ya. Both primary causing and central causing, peningkatan ACTH, adrenalnya juga meningkat. Ya, oke. Untuk mendiagnosis itu plasma ACTH. Tadi kalau yang insufisiensi itu stimulasi, diberikan stimulasi. Kalau nggak mau naik, oh berarti eh, permasalahannya di mana? Kalau nggak mau naik, berarti permasalahannya primary. Kalau mau dia naik, berarti di secondary kan gitu. Tapi kalau pada yang Cushing, ya itu eh, laboratorium diagnosisnya adalah plasma ACTH ya. Diberikan ini tesnya adalah dexamethasone suppression test. Pada yang tinggi dikasih suppression. Pada yang insufficiency dikasih stimulation. Stimulation dengan ACTH itu untuk insufficiency adrenal. Tapi kalau yang dexamethasone suppression test itu untuk yang ini uh, fungsinya terlalu tinggi makanya disupres. Dicek urin kortisolnya ini PSS. Ini different diagnosis kalau dia kortisolnya tinggi, ACTH-nya harusnya kan kalau ini tinggi, bermasalahnya di sini. Kalau feedback negatif kan tinggi, rendah, tapi ini tinggi. Oh, berarti penyebabnya dari ACTH-nya. Berarti ini apa kemungkinan pituitari tumor, berarti sekundari ya. Ectopic ACTH bisa juga, karena ACTH kan tidak selalu ada di sini ya, di tumor. Dia bisa tumor di tempat lain yang memproduksi apa tadi prekursornya itu. Kemudian kalau dia kortisolnya tinggi, feedback negatif, ACTH-nya rendah, dia apa? Primary ya, berarti di adrenal.
Oke, eksogen kortisol misalnya pemberian eh, pemakaian kortikosteroid sistemik gitu. Ya, ini maksudnya kortisol, kortikosteroid, ekso, eksogen prednison or dexamethasone. Sorry, eksogen kortisol ini apa ya? Biar tidak ini. Oh ini bukan kortikosteroid ya, langsung kortisolnya yang di apa namanya dideteksi. Jadi kalau kortisolnya memang mengonsumsi eksogen atau ada eksogen kortisol ya yang dideteksi itu adalah kortisolnya ya. Kortisolnya tinggi, ACT-nya rendah. Tapi kalau mengonsumsi mirip kortikosteroid, mirip kortisol, contohnya adalah kortikosteroid seperti prednison, dexamethasone itu akan menfeedback negatifkan ke ACTH. Oke, dia deteksinya kan sama, ACTH-nya akan rendah. Rendahnya ACTH juga akan merangsang rendahnya kortisol. Jadi kalau ini bedanya kenapa low karena ini udah tinggi. Ya, kortisol yang deteksinya rendah akibat sudah digantikan oleh prednison. Tuh. Ya, bisa ya. Genus kortisol. Ya, kortisol. Tapi ini yang kortikosteroid yang benar-benar kortisolnya ya. Kalau yang ini yang di luar itu ya, prednison, dexamethasone. Yang dideteksi kortisolnya rendah. Itu ya. The aim of the treatment. Cushing syndrome is to remove, destroy of the basic lesion and correct the hypersecretion of the adrenal hormone without inducing pituitary or adrenal damage. Jadi obatnya penghambat steroidnya itu bisa ketoconazole. Obat apa ketoconazole? Obat jamur ya, kunazol. Tuh, jadi diberikan obat-obatan seperti itu. Tapi banyak efek sampingnya ya. Kadang biasanya obat-obatan ini efek sampingnya ke hepar. Oke. Kalau ini congenital adrenal hyperplasia. Oh, ini yang di eh, androgen ya. Autosomal recessive defisiensi enzim 21 hidroksilase. Jadi ACTH ini kan sifatnya kolesterol dia ya, hormon steroid kolesterol. Dia bisa menjadi mineralokortikoid. Dari mineral lo ingat, dia bisa jadi glukokortikoid, kemudian glukokortikoid jadi sek hormon, kan gitu. Tetapi pada 21-OH defisiensi, 21-OH itu di eh, mineralo dan glukokortikoid. Nah, kalau ini di stop, dimampetkan. Jadi, kalau nggak ada enzim 21 hidroksilase, yang terjadi apa? Kortisolnya tidak terbentuk, glukokortikoidnya tidak terbentuk. Akan banyak terbentuk sek hormon DHEAS itu. Testosteronnya meningkat, estradiolnya juga meningkat. Jadi androgennya lah yang tinggi. Akibat si 21 hidroksilase ini tidak berfungsi untuk membuat kortisol dan aldosteron. Ya, oke. Nah, ini dia. 21 hidroksilase defisiensi, 21 OHD. Ini kayak dibilang penis bukan, dibilang klitoris bukan ya. Pangkualemisi gitu dibilangnya. Karena apa? Dia akan terjadi apa? Insufisiensi adrenal, insufisiensi aldosteron, insufisiensi kortisol, tetapi meningkat eh, ininya androgennya. Beda dengan insufisiensi yang ketiga-tiganya kayak Addison gitu ya. Jadi ini gejalanya mirip Addison, tetapi di bagian ini androgennya itu dia
malah tinggi. Tingginya nyebabin apa? Testosteron meninggi, di hatinya meninggi, ya terjadi cryotype male, dia agak draken scrotum, enlarged penis. Kalau cryotype-nya female, dia psychosexual, gender identify difficult, enlarged clitoris, may look like a penis at the birth, ya labia mayor, minor ini mirip scrotum. Ini tuh antara scrotum atau labia, jadi kayak ambigus, ya. Infertil kalau pasien-pasien seperti ini. Terjadi pekok puberti. Kalau insufisiensi aldosteron ya pasti apa? Hyponatremi, hiperkalemi. Kemudian eh, kalau insufisiensi kortisol, hipoglikemi. Kalau Cushing itu kan tinggi kortisolnya jadi hiperglikemi. Kalau ini hipoglikemi. Ya, weight loss, vomiting, shock, gitu ya, urin outputnya shock dia. Manajemennya ya, kalau manajemen ini sesuai dengan apa yang kurang. Kalau hormonnya kurangnya adalah kortisol gitu, hidrokortison. Fludrokortison ini kan untuk yang insufisiensi adrenalnya ya. Oke. Insufisiensi aldosteron itu maksud saya. Surgery untuk misalnya female external genitalia. Hmm. Oke, itu tentang eh, adrenal disease ya, ada insufisiensi, ada descent, kemudian yang peningkatan fungsi, Cushing syndrome, kemudian ada Conn syndrome, Cushing untuk yang kortisol, Conn untuk aldosteron, kemudian piokromasitoma untuk yang adrenalin dan adrenalin, kemudian 21-OHD itu yang dia defisiensi ya, 21-OHD ini sehingga terjadi insufisiensi aldosteron dan kortisol tetapi peningkatan dari androgen. Kita ngomongin malnutrisi sedikit saja ya, karena ini hafalan, ada gizi, malnutrisi, vitamin, mineral. Kalau vitamin itu sejauh organik, dia organik dalam tubuh berarti ya, tapi dia bukan protein, bukan karbohidrat, bukan lemak. Kalau mineral itu senyawa anorganik. Mineral beda ya sama vitamin. Kalau malnutrisi belum tentu kurus, bisa jadi kekurangan atau kelebihan. Intinya ketidakseimbangan. Nutrisi ada makro sama mikro. Kalau makronutrisi yang protein, karbo, fat. Nanti kalau kita ngomongin malnutrition, kita ngomongin yang protein, karbo, fat. Ya. Kalau mikronutrien itu ada vitamin dan mineral. Vitamin itu adalah organik tetapi bukan termasuk yang makro. Ada vitamin yang fat soluble itu adalah adek, adek berlemak ya. Adek berlemak, BC berair ya, B dan C berair. Nah, ini nama lain vitamin B, tiamin B1, riboflavin B2, niacin harusnya ya. Niacin B3, pantoetic acid B5, B4 nggak ada. Pyridoxine B6, biotin B7, B8 nggak ada. Folic acid B9, cyanocobalamin atau mecobalamin, kobalamin ya harusnya, itu B12. Nah, neurotropik itu yang B1, B6, B12. Tiamin, pyridoxine, cyanocobalamin. Untuk mineral ada mayor, eh, Canaka MGPS. Ya, tulisnya FEZN Nah, dah itu ya mineral jarang kita. Ini penentuan status gizi anak ya. Kalau kita ngomongin anak, kita lihat kurva WHO ini. Ini untuk anak yang uh, di 0 sampai 2 tahun, ini yang 2 sampai 5 tahun. Yang 0 sampai 2 tahun dianggap kan 2 tahun baru bisa berdiri. Sehingga untuk menentukan status gizi itu dilihat adalah weight dan length. Beda ya, length itu ukur panjang. BB per length. Tapi kalau yang sudah bisa berdiri, jalan, BB per height.
tinggi, ya. Nah, yang cewek pakai ini kurvanya, jadi dilihat-lihat. Kalau gizi buruk, jika dia kurang dari 3 SD, di sini dia ya, kurang dari 3 di sini. Di sini kurvanya. Kalau dia gizi kurang antara 3 dan 2 ini, kalau gizi baik antara minus 2 sampai minus 2 ini baik gizinya ya. Kalau gizinya berlebih, lebih dari 2 ini, ke atas ini, ke atas berlebih. Jadi kalau ditanya gizi baik apa? Dari minus 2 standard deviation sampai 2 ini. Oke, ini ya tanda gizi buruk ya. Gizi buruk tuh kita bagi menjadi 2, paling sering adalah kwashiorkor sama marasmus. Ya, siapa namanya K depannya ya? Kalau saya ada punya namanya Mita. Mita tuh teman saya, dia tuh sangat kurus. Jadi si Mita kurus. Si K siapa ya? Ketut ya. Si Ketut gendut. Kwashiorkor. Jadi kalau kwashiorkor tuh bukan gendut karena lemak ya, tapi karena air. Pada kwashiorkor itu sering pada anak prasekolah ya. Kalau marasmus kita bisa lihat pada pasien-pasien yang masih kecil di bawah 1 tahun itu iganya gambang, baggy pants ya. Kalau yang marasmus ini kekurangan kalori intake, biasa karbohidrat kurang. Tapi kalau ini protein intake. Kenapa protein intake bisa nyebabin kembung gini? Karena kan protein salah satunya albumin. Albuminnya rendah, jadi tidak ada yang mengikat air sehingga edem lah dia. Gitu ya. Berat badannya normal, karena normal isi air aja. Marasmus berat badannya rendah. Ini terlambat ringan, ini terlambat berat. Edemanya positif, ini enggak. Ini moon face, like a casing ya. Like a old man, ini kayak orang tua. Perutnya menunggu, ini cekung, ya atropi gitu. Nah, ini serum kaplasnya ya menurun kan edem dia. Gula darahnya menurun. Serum kortisol ini menurun tuh. Nah, ini tinggi. Yang paling sering ya marasmus kurus, kwashiorkor ini. Ada yang namanya marasmus kwashiorkor, dia mirip-mirip. Dia di sini ada iga gambangnya, tapi dia ada eh, perut membesar gitu ya. Nah, lilanya kurang dari 115, atau BB per TB-nya kurang dari 3 standar deviation. Ini marasmus, baggy pants, old face, hilangnya masa otot. Kalau kwashiorkor itu rambut jagung, ya rontok, moon face, bekak, ya. Edema di kedua kaki kita bilang +1, di ekstremitas tangan itu +2, seluruh tubuh ada namanya edema anasarca ya. Nih, perut bung. Nah, ini pemeriksaan ya gizi buruk. Pemeriksaan apa BB per PB tadi, lila, lekat lingkar lengan atasnya ya. Nah, mungkin kalian sudah pernah nih pas waktu KKN ya, mengukur lila, BB per TB kalau ikut posyandu. Nanti kalau gizi buruk dengan komplikasi ya pasti harus dirawat inap. Kalau dia gizi kurang, ya ya masih -2 lah sampai -3 gitu, masih bisa dan diberikan pemberian makanan tambahan. Tapi kalau udah gizi buruk, ya rawat jalan dia ya. Oke. Nah, ini yang malnutrisi, aku dengan komplikasi, ada yang tanpa komplikasi. Nah, ini pas waktu lahir ya, ada pengobatan dan perawatan anak gizi buruk. Kalau pasien dengan gizi buruk, yang pertama dilakukan ini fase stabilisasi hari pertama itu ya, hari ketiga itu 3 hipo ini, hipoglikemi, hipotermi, dan dehidrasi yang rendah. Ini dulu yang utamanya. Barulah nanti memperbaiki sekalian sih juga dengan memperbaiki gangguan elektrolit, mengobati infeksinya. Nah, kalau dia kekurangan zat gizi mikro, contohnya misalnya Fe gitu ya, kurang. Fe itu kan masuk ke mineral ya. Jangan diberikan pada waktu fase stabilisasi dan
transisi. Karena Fe itu bisa nyebabin malah infeksi. Jadi zat besi ini dia bisa, digunakan oleh bakteri sehingga Fe itu dikasih saat rehabilitasi. Infeksinya udah nggak ada, kita berikan Fe. Barulah diberikan makanan tumbuh kembang ya, seperti itu. Nah ini apa-apa aja kalian bisa baca, hipoglikemi misalnya diberikan glukos ya, hipotermi ya hangatkan, dehidrasi ya diberikan Resomal ya, rehydration solution for malnutrition lewat NGT. Infeksi berikan, antibiotik. Nah, defisiensi mikronutrien ingat, diberikan Fe saat rehabilitasi. Asam folat terus. Pemberian makanan, ya porsi kecil ya. Dulu dengan F75 namanya, nanti ganti jadi F100. Nah, ini tumbuh kejarnya F100. Baru distimulasi tumbuh kembangnya, tindak lanjut pasca terapi. Hal yang penting diperhatikan ini, jangan berikan Fe sebelum minggu kedua atau berikan saat rehabilitasi ya, stabilisasi. Jangan berikan cairan intravena kecuali memang shock, jadi masih berikan NGT gitu ya, parenteral bisa. Jangan diberikan protein terlalu tinggi. Kenapa? Biar nggak overload, gagal jantung nanti dia ya. Kemudian jangan berikan diuretik pada penderita, misalnya dia edem, kalian mau keluarin edemnya itu enggak, malah memperburuk gangguan elektrolitnya. Jadi jangan diberikan diuretik. Ini obesitas. Kalau obesitas tuh tinggi ininya ya, gemuk gitu. Oke. Nah, ini nice to know aja ya. Ini obesitas BB per TB-nya di atas 90%. Ya, ini obesitas tuh kan plus 3 di atas gizi berlebih ya. Ya, kalau obesitas bisa lah manajemennya diet, exercise, lifestyle, mental health. Nah, kita ngomongin vitamin ya. Uh, Vitamin A. Nah, fungsinya kan untuk epitel, vision, growth, antioksidan. Kalau kekurangan itu biasanya sering nyebabin night blindness. Jadi kalau apa namanya buta senja ya. Jadi kalau minus plus itu tidak ada hubungannya dengan makan wortel, nggak ada. Ya, yang ada adalah rabun senja aja. Ya, oke. Ini dia diberikan obat eh, vitamin ya biru, merah gitu. Kalau yang biru umur 6 sampai 1 tahun, di atas 1 tahun tuh yang merah. Nih. Nih 6 sampai 11 bulan yang ini. Kalau 0 sampai 6 bulan gimana Kak Tata? Diberikan setengahnya dari kapsul biru. Jadi dikeluarin pakai pipet kemudian diambil setengahnya gitu. Ini dulu sudah pernah mungkin ya di bagian special sense ya tentang Seratomalacia ini. Ya. Nah, jadi XN itu buta senja ya. Kemudian kalau X1A ingat satu itu hubungannya dengan konjungtiva. Satu atau A itu masih serosis saja. Satu B bitot spot. Kemudian ada titik bitot ya di konjungtivanya. Kalau udah 2, 3 itu sudah kornea. Kalau X2 ini udah korneanya kena. Ini kan kornea kornea serosis. Kalau 3 itu udah ulkus. 3A keratomalacia nih ya. 3A dia eh,
kurang dari sepertiga kornea, kalau 3B sudah semuanya. 3S sudah mengalami jaringan skar parut. 3F, bukan 3 ya, XS. XF itu kita lihat adanya di fundusnya, kalau kita lakukan funduskopi sudah terjadi gambaran seperti nih, gambaran seperti sendol ya. Bitot spot, berarti bitot itu, oh bitot tuh di kornea, berarti satu. Satu apa? B for the bitot. Kalau gini berikan vitamin A, lubrikasi kornea gitu. Kalau terlalu tinggi namanya hipervitaminosis, juga vitamin ini 30.000 ya. Kemudian vitamin D dihasilkan oleh matahari, salah. Vitamin D kita makan dari provitamin D dirubah menjadi vitamin D dengan bantuan UV. Defisiensi riket, osteomalacia, osteoporosis, tetanus bisa. Eh, Diagnosisnya ya serum dari vitamin itu, kemudian X-ray untuk lihat tulang. Ini kan hubungannya dengan tulang ya. Diberikan vitamin D3, vitamin D5 gitu. Nih ya. Eksesif dari vitamin D juga bisa menyebabkan apa? Terlalu tinggi kalsium jadinya ya. Bahaya. Nah, kalau defisiensi bahaya juga. Hmm. Nanti riket ya. Kemarin sudah keluar kan riket itu di mana? Riket di anak-anak ya. Osteomalacia di dewasa. Kalau vitamin Pak E itu untuk antioksidan ya. Defisiensinya neurologi defisiensi, eritrosit, hemolisis, katarak, cancer, gitu ya. Nah, nih dikeluarkan relatif non toksik, dia vitamin E non toksik ya. Jangan aja minum banyak-banyak vitamin E yang gede-gede megados. Natur E itu loh, boleh aja diminum tapi jangan terlalu sering. Vitamin K, K itu untuk apa? Kofaktor dari ini eh apa namanya, hemostasis ya, pembekuan darah. Jadi kalau dia kurang ya increase risk of the bleeding ya. Vitamin C hubungan dengan kolagen, bone. Jadi hubungan dengan ini ya, sariawan. Terlalu tinggi vitamin C bermasalah juga ya. Terlalu rendah juga sih. Nah, tapi kalau dia itu larut dengan air, biasanya vitamin C sama vitamin B kalau tinggi nggak kenapa-napa karena nggak disimpan. Kalau larut dalam lemak itu disimpan. Itu yang berbahaya hipervitaminosis. Kalau vitamin C biasa dibuang. Vitamin C 1000 mg, kita lo nggak sampai 1000. Ya nggak sampai 1000, makanya sisanya dikeluarin. Untuk vitamin B banyak ya, vitamin B1, tiamin, penyakitnya beri-beri ya. eh, Korsakoff syndrome pada pasien alkoholism ya, kronik alkoholism. Kalau riboflavin itu B2 ya, hubungan dengan atrofi atau glossitis. Ini juga cheilitis atau ulcer pada mood ulcer. Kemudian B3 niacin, pellagra, diare, demensia, dermatitis ya, dermatitis. Kalau B5 asam pantotenat, eh, ada kesemutan biasanya ya. Kemudian kalau piridoksin dia berhubungan dengan GABA, kalau itu dia B1, B6, B12 itu kan neurotropik ya, jadi hubungan dengan neuro, eh, dia kalau kurang itu bisa nyebabin kejang. Kemudian kalau B7, nah ini hubungan dengan kebotaan. Jadi kalau mau numbuhin rambut, alopecia ya kita berikan B7. Asam folat itu di B, B9, B12 itu kan fungsinya untuk pembentukan ini ya, sel darah merah sehingga anemia seperti itu bisa dicegah dengan ini, asam folat dan kobalamin.
Ini untuk beberapa, ini nggak terlalu keluar loh yang kalsium, potasium, jadi dihafalkan saja ya, kalsium apa, magnesium, potasium. Hipokalsemi seperti apa, hipokalemi, iron kalau penurunan iron ya seperti anemia defisiensi besi. Kalau zinc itu hubungannya dengan gastrointestinal, iodin itu gondok, ya, oke. Itu saja mungkin ya, untuk yang malnutrisi tidak terlalu banyak di perhitungan, kita ngomongin lebih ke, eee, apa namanya, soal-soalnya memang dari dulu tuh banyakan ke hormon, oke? Nanti kapan ya, mungkin hari apa ya, hari Sabtu ya kali ya sama saya, ya besok sama Kalbat, nanti kita bahas soalnya ya. Oke deh, selamat malam ya buat kalian yang sudah menanti dari tadi. Terima kasih sudah join les ya. Semoga dilancarkan. Kak Tata, eee, tutup ya, sama-sama ya. Oke.